Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jurnal yang telah saya resum dengan judul Relationship Between Extreme Rainfall Based on GSMAP Data with Madden-Julian Oscillation in Bangka Island, atau dalam bahasa diartikan hubungan antara hujan ekstrim pada data GSMAP dengan NGO di Pulau Bangka, yang ditulis oleh Fadoli et al. Pada tahun 2020. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bella Suciniati, asal UPT Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Di sini saat ini saya sebagai pengamat meteorologi. Adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu pendahuluan, data dan metode, hasil dan diskusi, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian terkait dampak NGO sebagai pemicu terjadinya curah hujan ekstrim di Indonesia itu telah banyak dilakukan, namun masih bersifat kualitatif dan studi kasus. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghitung korelasi antara kejadian saat NGO aktif dan curah hujan yang ekstrim. Karena upaya untuk mengkaji korelasi tersebut terkendala oleh kualitas data curah hujan observasi yang tidak rapat atau tidak rata di setiap tempat, sehingga perlu adanya sumber data alternatif lain. Sumber data alternatif lain dapat berupa data GSMAP yang memiliki resolusi spasial 0,1 derajat. GSMAP ini sendiri merupakan data curah hujan berbasis satelit yang mampu menangkap fenomena curah hujan ekstrim baik di daratan maupun di lautan, sekaligus menjadi alternatif dalam mengisi kekosongan data di wilayah tertentu. Sehingga dari latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis korelasi saat NGO aktif dengan kejadian curah hujan ekstrim di Pulau Bangka berdasarkan data curah hujan harian GSMAP. Selanjutnya, yaitu outline data. Kajian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pulau Bangka, di mana secara geografis Pulau Bangka terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, data yang digunakan yaitu menggunakan data satelit GSMAP MVK pada tahun 2001 hingga 2018 dan data NGO fase 3, 4, dan 5 juga dari tahun 2001 hingga 2018. Untuk jumlah kejadian NGO serta kejadian NGO aktifnya dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, alat yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi GRADS, di mana untuk memproses data GSMAP tersebut menjadi data sebagai peta. Adapun metode penelitian yang dilakukan pada kajian ini, yang pertama itu untuk menentukan bagaimana menentukan threshold curah hujan ekstrim dengan menggunakan metode persentil. Penelitian ini menggunakan 3 tingkat persentil, yaitu persentil ke-95, 98, dan 99. Lalu yang kedua, melakukan uji korelasi antara kejadian curah hujan ekstrim dan NGO menggunakan persamaan korelasi Range-Spearman. Dan yang ketiga, melakukan uji signifikansi tren dengan menggunakan uji T untuk grid GSMAP yang memiliki korelasi yang signifikan antara kejadian curah hujan ekstrim dengan kejadian NGO. Selanjutnya, yang hasil dan diskusi. Dari pengolahan data, maka didapatkan nilai threshold curah hujan ekstrim dari persentil 95, 98, dan 99, di mana nilai threshold yang telah didapat dari masing-masing grid yang kemudian dipetakan sehingga dapat diketahui distribusi atau sebaran spasialnya. Di mana untuk nilai distribusi nilai threshold curah hujan ekstrim untuk persentil ke-95 didapatkan kisaran antara 36,1 hingga 51,4
7 mm, sedangkan untuk persentil ke-98 didapatkan 48,3 hingga 67,3 mm. Dan untuk persentil ke-99 didapatkan 67,3 hingga 87,8 mm. Sehingga dapat kita lihat di peta bahwa secara umum pola sebaran spasial threshold ekstrim menunjukkan bahwa pesisir bagian utara Pulau Bangka khususnya merupakan kawasan dengan threshold tertinggi. Artinya hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut paling basah. Lalu hasil distribusi koefisien korelasi, di mana menggunakan uji korelasi Reis-Fermat. Nilai koefisien korelasi antara curah hujan ekstrim persentil 45 dengan MGO fase 3 didapatkan sekitar negatif 0,71 hingga 0,21. Sedangkan untuk persentil ke-98 itu antara negatif 0,55 hingga 0,23. Sedangkan untuk persentil ke-99 yaitu negatif 0,70 hingga 0,39. Sedangkan untuk MGO fase 4, koefisien korelasinya menggunakan persentil 95 didapatkan negatif 0,04 hingga 0,59. Sedangkan untuk persentil ke-98 yaitu negatif 0,18 hingga 0,66. Dan persentil ke-99 yaitu negatif 0,25 hingga 0,61. Selanjutnya untuk MGO fase 5 dengan menggunakan metode persentil 95 didapatkan negatif 0,60 hingga 0,30, sedangkan persentil 98 yaitu negatif 0,50 hingga 0,36, dan persentil ke-99 yaitu negatif 57 hingga 0,31. Sehingga dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa MGO fase 3 dan MGO fase 5 untuk sebaran koefisien korelasinya dari 3 persentil didominasi dengan nilai negatif, sedangkan untuk MGO fase 4 didominasi oleh nilai positif. Kemudian untuk pola sebaran jumlah grid dengan koefisien korelasi dari 3 persentil ini terkonsentrasi. Yang paling tinggi yaitu di bagian utara Pulau Bangka. Lalu hasil pengolahan data selanjutnya yaitu distribusi spasial grid yang dengan korelasi yang signifikan diperoleh antara curah hujan yang pertama yaitu curah hujan ekstrim dengan metode persentil 95 dengan MGO fase 4. Maka didapatkan hasilnya seperti gambar ini. Dari gambar tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada persentil ke-95 terdapat 23 grid dengan tren kenaikan jumlah curah hujan yang signifikan, di mana 20 grid terletak di Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, dan 3 grid ada di Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan untuk persentil 98 terdapat 8 grid dengan tren kenaikan jumlah curah hujan ekstrim yang signifikan, di mana 3 grid ada di Kabupaten Bangka Barat dan 4 grid ada di Kabupaten Bangka, sedangkan 1 grid ada di Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan untuk persentil ke-99 yaitu ada 10 grid yang signifikan, di mana 6 grid itu di Kabupaten Bangka Barat dan 4 grid ada di Kabupaten Bangka. Selanjutnya, korelasi signifikan antara curah hujan ekstrim dengan menggunakan metode persentil 98 dengan MGO fase 4 didapatkan gambar sebagai berikut, sehingga dapat diinterpretasikan dengan tabel ini bahwa terdapat 4 grid dengan tren kenaikan curah hujan ekstrim yang signifikan di persentil ke-95, yaitu 3 grid di Kabupaten Bangka dan 1 gridnya di Kabupaten Bangka Selatan. Lalu pada persentil 98 ada 17 grid, di mana 8 grid di Kabupaten Bangka Barat dan 9 gridnya ada di Kabupaten Bangka. Sedangkan pada persentil 99 terdapat 18 grid, di mana 8 grid ada di Kabupaten Bangka Barat dan 9 grid di Kabupaten Bangka, dan 1 gridnya ada di pesisir barat Kabupaten Bangka Tengah. Lalu untuk korelasi signifikan curah hujan ekstrim dengan metode persentil 98 pada MGO fase 5 didapatkan hasil pada gambar
tersebut dan diinterpretasikan bahwa pada persentil ke-95 didapatkan 9 grid dengan 7 grid di Kabupaten Bangka Barat, 1 grid di Kabupaten Bangka, dan 1 gridnya ada di Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan untuk persentil 98 terdapat 4 grid dan hanya ada di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan pada persentil ke-99 terdapat 4 grid, di mana 3 grid di Kabupaten Bangka Barat dan 1 gridnya ada di Kabupaten Bangka. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa hanya MGO fase 4 yang memiliki dampak terhadap peningkatan kejadian curah hujan ekstrim dari 3 threshold tersebut. Lalu yang kedua, ini menunjukkan bahwa hanya fase 4, MGO fase 4 yang berdampak pada pembentukan kawasan konvektif di Pulau Bangka dan sekitarnya. Lalu saat MGO fase 4 aktif, interaksi antara massa udara basah dari barat dengan dipengaruhi oleh kondisi topografi di bagian utara Pulau Bangka, itu memperkuat pertumbuhan awan konvektif. Berikut adalah bentuk topografi dari Pulau Bangka. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan nilai threshold curah hujan ekstrim dengan metode persentil 95, 98, dan 99 menunjukkan bahwa pesisir bagian utara Pulau Bangka merupakan kawasan dengan threshold tertinggi. Selanjutnya, pada uji korelasi signifikansi menunjukkan grid GSMAP memiliki korelasi yang signifikan dengan MGO yang berada di Pulau Bangka bagian utara, terutama di daerah pesisir atau pantai. Selanjutnya, MGO fase 3 dan fase 5 ini berdampak penurunan kejadian curah hujan ekstrim yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang negatif. Sedangkan untuk fase 4 itu menunjukkan korelasi positif yang artinya dapat menyebabkan peningkatan curah hujan. Selanjutnya, untuk MGO fase 4 dapat memicu interaksi antara massa udara basah dari barat yang dipengaruhi juga oleh kondisi topografi di bagian utara Pulau Bangka itu sendiri. Berikut adalah referensi yang saya pakai dalam review jurnal tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyanggah apa yang saya sampaikan, waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon izin untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, mohon izin bertanya, Bel. Terkait uji korelasi, kenapa menggunakan rank Spearman? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Floren atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Mohon izin, Bel, mau bertanya. Iya. Tadi dijelasin saat hujan ekstrim dan MGO fase 4 aktif, ada pengaruh dari kondisi topografinya itu kenapa ya? Oh ya. Terima kasih kepada Nova atas pertanyaannya. Mungkin pada sesi ini saya buka 2 pertanyaan saja untuk mengingat waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Floren. Izin Floren, pertanyaan tadi, di sini kenapa pada penelitian ini menggunakan metode rank Spearman, begitu? Ya, betul. Baiklah, saya ingin menjawab. Jadi, pada penelitian ini menggunakan data tahunan. Data tahunan dari tahun 2001 hingga 2018, yang artinya jumlah sampelnya atau jumlah N-nya adalah 18. Karena jumlahnya kurang dari 30, maka yang dipakai untuk metode korelasi ini adalah rank Spearman, karena sampelnya yang kurang dari 30. Maka rank Spearman merupakan metode yang tepat untuk dipakai. Bagaimana, Floren? Saya juga ingin menambahkan bahwa ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu Lestari et al. Pada tahun 2019. Mohon izin, Floren, apakah jawaban saya? Jawabannya. Ya, terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Tadi pertanyaannya Nova, saat hujan ekstrim dan pada saat MGO 4 itu aktif, kenapa
topografi juga mempengaruhi. Apakah pertanyaannya seperti itu? Ya, siap, benar, Bel. Oke, baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nova. Jadi, pada saat MgO 4 itu aktif, maka angin baratan itu juga aktif. Sehingga, karena angin baratan yang intensif itu berinteraksi dengan topografi, di mana topografi di bagian Pulau Bangka itu perbukitan, maka bisa justru kondisi inilah yang membantu proses pertumbuhan awan konvektif di mana berdampak dengan hujan lebat hingga ekstrim. Seperti itu, Nova. Jadi, karena topografi di Pulau Bangka itu relatif sebagian besar itu perbukitan dan angin baratan aktif saat MgO fase 4 itu aktif, maka ini sebagai pemicu juga pertumbuhan awan konvektif itu lebih aktif juga. Mohon izin, Nova, apakah jawaban saya diterima? Siap sudah, Mbak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Nova dan Floren. Mungkin pertanyaannya saya tutup hingga 2 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Sekali lagi, terima kasih atas rekan-rekan sekalian atas waktu yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika presentasi yang saya bawakan ini kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.